Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Agen Irfani dengan NIM 19233036 dari Prodi D3 Manajemen Pajak, Fakultas Ekonomi, Universitas Negeri Padang. Video saya kali ini merupakan video presentasi tugas dari mata kuliah pemeriksaan pajak, tugas minggu ke-6 tentang tata cara pemeriksaan pajak dengan dosen pengampu Bapak Dovi Septiari, SC/MSc. Baiklah, saya akan masuk ke materi tentang tata cara pemeriksaan pajak. Sistem self-assessment dalam perpajakan Indonesia menuntut wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan kewajiban perpajakannya secara mandiri. Konsekuensinya, Direktorat Jenderal Pajak berwenang melakukan pemeriksaan untuk mengawasi kepatuhan pelaksanaan kewajiban perpajakan. Berdasarkan pasal 1 angka 25 pada Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan dijelaskan bahwa pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan, dan atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan, pemenuhan kewajiban perpajakan, dan atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam pasal 31 ayat 1 Undang-Undang KUP disebutkan tata cara pemeriksaan diatur dengan berdasarkan peraturan Menteri Keuangan. Oleh karena itu, pemerintah kemudian menerbitkan peraturan Menteri Keuangan nomor 17/PMK.03/2013 tentang cara pemeriksaan yang telah diubah dengan peraturan Menteri Keuangan nomor 184/PMK.03/2015 kemudian mengatur tentang teknik yang dilakukan oleh Dirjen Pajak dalam melakukan pemeriksaan pajak. Yang pertama, melacak informasi baik dari dalam Direktorat Jenderal Pajak maupun dari luar. 2. Menganalisis dokumen wajib pajak dan melihat keabsahannya. 3. Evaluasi informasi dan kelengkapan surat tahunan pajak. 4. Analisis penelusuran angka pajak dan menganalisis bukti serta mengaitkannya dengan dokumen. 5. Inspeksi untuk wajib pajak dan melakukan pengujian sistematis. Ke-6. Wawancara wajib pajak, dan yang ke-7. Melakukan sampling dan teknik audit. Kemudian, alur pemeriksaan pajak adalah penyampaian surat pemberitahuan pemeriksaan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kasus. Sebelum pemeriksaan dilakukan oleh pemeriksa pajak, maka terlebih dahulu perlu diberitahu kepada wajib pajak melalui pertama, surat pemberitahuan pemeriksaan lapangan atau surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor. Kemudian alur selanjutnya pertemuan dengan wajib pajak. Hal-hal yang perlu dijelaskan ketika pertemuan dengan wajib pajak adalah 1. Alasan atau tujuan pemeriksaan. 2. Hak dan kewajiban wajib pajak. 3. Hak wajib pajak mengajukan permohonan untuk membahas dengan tim quality assurance. 4. Penjelasan mengenai dokumen-dokumen yang akan dipinjam untuk diperiksa. Alur selanjutnya yaitu peninjauan dokumen. Ketentuan-ketentuan terkait peminjaman dokumen wajib pajak oleh pemeriksa adalah 1. Dokumen dapat dipinjam saat itu juga jika yang dilakukan adalah pemeriksaan lapangan. Yang kedua, dokumen harus dilampirkan pada surat panggilan dalam rangka pemeriksaan kantor jika yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor. Ketiga, dokumen dipinjam pada saat wajib pajak memenuhi panggilan jika yang dilakukan adalah pemeriksaan kantor. Kemudian untuk alur selanjutnya ada penolakan pemeriksaan. Jika wajib pajak menolak untuk dilakukan pemeriksaan, maka wajib pajak harus menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan. Yang kedua, apabila wajib pajak menolak menandatangani surat pernyataan penolakan pemeriksaan, maka pemeriksa pajak akan membuat berita acara penolakan pemeriksaan yang ditandatangani oleh tim pemeriksa pajak. Alur selanjutnya yaitu pengujian oleh pemeriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan berdasarkan metode, teknik, dan prosedur pemeriksaan yang ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak. Metode pemeriksaan dapat berupa
metode langsung dan metode tidak langsung. Teknik pemeriksaan banyak bentuknya, seperti pengujian keabsahan, dokumen, evaluasi, analisis angka, dan seterusnya. Kemudian penyampaian surat pemberitahuan hasil pemeriksaan. Hasil pemeriksaan harus diberitahukan kepada wajib pajak melalui penyampaian SPHP dengan melampirkan temuan pemeriksaan. Wajib pajak memberikan tanggapan tertulis atas SPHP. Jika wajib pajak tidak menyampaikan tanggapan, maka pemeriksaan pajak akan membuat berita acara yang ditandatangani tim pemeriksa pajak. Kemudian alur yang terakhir yaitu pembahasan hasil akhir hasil pemeriksaan. Wajib pajak harus diberikan hak hadir dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Pembahasan akhir merupakan pembahasan antara wajib pajak dengan pemeriksa pajak atas temuan pemeriksaan. Hasil pembahasan dituliskan dalam berita acara pembahasan akhir yang ditandatangani oleh kedua pihak. Demikianlah video saya mengenai materi tata cara pemeriksaan pajak. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.